Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe beserta like-nya, silakan klik tombol subscribe dan like-nya demi kemajuan channel kita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke dalam ceritanya. Oke, kelanjutannya sebagai berikut. Esok harinya sekitaran pukul 9 pagi, Pak Yana sudah datang ke rumah Pak Gino. Setelah ngopi dan ngobrol sebentar, mereka berdua berangkat muter-muter kota Y untuk mencari kontrakan yang cocok untuk ritual pesugihannya. Dari rumah ke rumah kontrakan telah didatanginya, tetapi masih belum ketemu rumah yang cocok. Sampai akhirnya ketemulah sebuah rumah dekat aliran sungai dan di sampingnya terdapat sebuah kebun kosong milik warga. Melihat posisi dan situasinya, mereka merasa cocok sama rumah kontrakan tersebut. Maka segera mereka bayar rumah itu dan rencananya besok paginya akan langsung dirapi-rapikan. Setelah menyelesaikan pembayaran, mereka berdua pulang ke rumah Pak Gino. Singkat cerita, esok harinya Pak Gino langsung berangkat ke rumah kontrakannya. Dia menyiapkan kamar ritualnya dan menyiapkan dapur untuk memasak daging tikus campuran mie ayamnya. Setelah semua beres, Pak Gino beristirahat di ruang tamu sambil ngopi dan merokok rokok kretek kesukaannya. Sekitaran pukul 2 siang, Pak Yana mendatangi kontrakannya itu. Tidak begitu lama, mereka terlibat obrolan yang serius sambil ngopi santai. Noh, nanti rumah ini kamu jadikan tempat ritual pesugihanmu. Kamu harus jaga rahasia, jangan sampai ada keluarga ataupun tetangga yang tahu perihal pesugihan kita ini, ucap Pak Yana serius. Oke Kang, tapi yang saya heran, nanti daging tikus itu kalau dicampur sama daging ayam, apa enggak ketahuan pembeli? Tekstur dagingnya kan beda, tanya Pak Gino kebingungan. Tenang aja no. Dulu pertama kali aku memang pernah penasaran kayak kamu itu. Tapi nanti daging itu setelah dimasak serta dibacakan mantra dan kamu ludahi, daging tersebut akan berubah menjadi daging ayam yang sangat enak, gurih dan lezat kalau dimakan pelanggan kita. Aku berani jamin, kalau semua pelanggan yang sudah mencicipinya pasti akan ketagihan. Dulu pertama saya cobain ke tetangga dan tetanggaku itu setiap hari ketagihan makan mie ayamku, bahkan sampai membungkus dibawa pulang. Yakin Pak Yana? Oh gitu toh. Tadinya aku gamang dan takut kalau ketahuan tetangga dan pelanggan kuyan. Tapi setelah mendengar pengalamanmu itu, aku jadi yakin dan mantap untuk menjalankan pesugihan ini, jawab Pak Gino semakin yakin. Udah, tenang aja. Asalkan kamu tidak melanggar pantangan, aku pastikan aman. Kau lihat aja, nyatanya aku sudah 4 tahun menjalankan pesugihan ini aman-aman aja. Malam Selasa besok kamu siap-siap untuk bersemedi di gua yang nanti aku tunjukkan. Persiapkan fisik serta mentalmu, dan kamu harus yakin kalau kamu akan berhasil. Karena kalau kamu sukses menjalankan ritual pesugihan ini, kamu harus siap mensetubuhi Ratu Tikus penguasa gua itu, ucap Pak Yana. Itu cantik kan, Yan?
Ratunya, aku takut kalau pas melakukan persetubuhan dia berubah menjadi seekor tikus, jawab Pak Gino penasaran. Tenang aja, sang ratu sangatlah cantik dan menawan. Harum bau tubuhnya dan enak banget permainannya. Aku jamin kamu sudah tidak kepengin menjamah istrimu lagi, karena kalah nikmat permainannya dibanding servis sang ratu. Jujur aja no, aku sampai sekarang aja jarang menjamah istriku. Dan dengar-dengar kata orang-orang istriku selingkuh sama lelaki lain. Tapi itu tidak masalah bagiku. Di mataku dia sudah bukan lagi menjadi istriku lagi. Sejak saat itu aku lebih banyak mencari perawan-perawan di luar sana. Perempuan kalau dimanjakan dengan kemewahan pasti akan bertekuk lutut di hadapan kita no. Sudah lebih dari 40 perempuan perawan telah kutiduri, dan ada beberapa dari mereka yang hamil anakku. Tapi semua itu tidak ada yang hidup. Semua anakku hasil perselingkuhan meninggal semua. Kalau menurutku baguslah, karena tidak akan membuat repot hidupku ini. Itu semua berkat uang dan uang no. Uang adalah dewa di hidupku. Yang penting aku udah punya 1 orang anak dari istri sahku. Terang Pak Yana panjang lebar. Yan, kalau kamu memang kaya, banyak duit, kenapa kamu tidak beli motor baru dan mobil baru layaknya orang kaya yang lain? Tanya Pak Gino heran. Kalau masalah motor atau mobil, sebenarnya lebih dari cukup uangku untuk membelinya. Tetapi memang itu tidak diperbolehkan oleh sang ratu. Tapi zaman sekarang sudah banyak taksi dan rental mobil. Ngapain harus membeli, rental aja sudah cukup, malah tidak repot, tegas Pak Yana sombong. Mendengar semua cerita yang serba enak dan indah dari sahabatnya itu, perasaan Pak Gino semakin mantap hatinya untuk menjalankan ritual pesugihan ini. Selepas maghrib, mereka berdua mengakhiri obrolannya. Kemudian mereka berdua berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Pak Gino seperti biasanya dia ngopi dan merenung di teras rumahnya. Tetapi ada yang beda. Kalau kemarin dia merenung sambil murung meratapi bisnis kedai mie ayamnya yang sepi, tapi kalau sekarang dia merenung bahagia dan membayangkan enaknya hidup kaya raya dikelilingi puluhan perempuan perawan bak seorang raja. Lamunan Pak Gino buyar ketika jam dinding di ruang tamu berdenting tepat pukul 12 malam. Karena udah letih dan ngantuk, Pak Gino langsung bergegas tidur di kamarnya. Singkat cerita, hari yang dinanti telah tiba. Waktu telah menunjukkan pukul 8 malam. Malam itu tepat malam Selasa Kliwon. Pak Yana telah sampai di rumah Pak Gino. Mereka mengobrol sebentar sekalian menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan semedi malam itu. Setelah dirasa cukup, Pak Gino berpamitan kepada istrinya dan anak semata wayangnya yang masih berumur 7 tahun. Dan dia berpesan kalau dia akan keluar kota selama 1 bulan. Setelah berpamitan, mereka berdua berangkat menaiki taksi yang telah dipesan oleh Pak Yana. Perjalanan menuju ke gua tempat semedi bisa ditempuh sekitaran 2 jam. Tepat pukul 10:30 malam, mereka telah sampai di lokasi. Setelah membayar taksinya, mereka mulai berjalan menaiki sebuah bukit. Mereka berjalan kaki menaiki bukit tersebut selama 30 menit.
Akhirnya mereka telah sampai di mulut gua tujuannya. Setelah sampai, mereka beristirahat sebentar melepas lelah. Dirasa cukup istirahatnya, Pak Yana mulai menyiapkan beberapa sesajen dan menaruhnya dalam sebuah nampan. Kemudian mereka mulai memasuki gua tersebut. Tidak begitu lama mereka menemukan sebuah cerukan berisi air. Dalam cerukan itulah Pak Gino mandi membersihkan diri sebelum memulai semedinya. Setelah mandi, Pak Yana mulai mengajak jalan lagi lebih dalam menyusuri gua. Sekitar 15 menitan mereka menemukan sebuah altar. Dan di atas altar itulah Pak Gino harus bersemedi memohon kepada penguasa gua untuk membantu usahanya biar laris manis. Pak Yana berpesan kalau Pak Gino jangan menyudahi semedinya sebelum ditemui oleh sosok ratu siluman penguasa gua tersebut. Oke, sementara sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana hasil semedi dari Pak Gino? Kita lanjut di part ketiga. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe dan like-nya serta menyalakan loncengnya, silakan klik dulu tombol subscribe setelah like-nya beserta nyalakan loncengnya supaya dikala admin mengupload video yang ketiga, sahabat semua tidak ketinggalan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.